Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu terpuji-pujilah Engkau Tuhan yang ada di dalam surga. Pagi ini kami umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu dari surga, otoritas di bawah Allah hadir di tempat ini, dapat mengurapi kami, sehingga di saat-saat kami dengar firman Allah, Roh Kudus urapi pendengaran kami, urapi hati kami dan pikiran kami, sehingga kebenaran Allah dapat disampaikan, benar-benar kami terima dengan sukacita. Ramataka sandaramata sakaramataka. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Allah. Pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu dari surga. Perkataan Allah dikuduskan, hati pikirannya dikuduskan, sehingga pembawa firman pagi ini kami benar-benar diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan Injil pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, Allah kekasih jiwa kami. Tuhan, di saat firman Allah dapat disampaikan, hamba berdoa di tempat ini tidak ada roh lain ada di tempat ini. Hamba bukan Allah Roh Kudus hadir di tempat ini, mengurapi dan menguduskan tempat ini, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan. Angkat pujian firman Tuhan itu ke sorga.
Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur pada kesempatan ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua karena kemuliaan Tuhan. Ya, saya mungkin Bapak Ibu Saudara lihat siapa yang ganting yang berdiri depan ini. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan saya pendeta muda, nama saya Tommy Selan. Saya dari orang Kupang bilang Timur, Kupang atau Dua. Saya satu alma mater sama Bumi Damir. Kami sama-sama S2 kemarin, tapi hubungan saya lulus duluan tahun kemarin. Saya tahun ini bulan 8 kemarin, puji Tuhan lulus. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa giring sampai ke tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Gembala. Tuhan, terima kasih Bu, bisa ketemu dengan orang tua yang luar biasa di tempat ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin itu sedikit pengenalan dari saya. Dan saya datang di sini juga. Saya sekarang masih berada di Galai, khususnya di Bapak Pendeta Asalkan Gunung. Ya, semua karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya bisa ada di sana. Orang ini saya tidak kenal, tapi tiba-tiba bisa dapat nomor dan di Tuhan hari ini saya ada di sana. Puji Tuhan bisa kembali ke tempat ini karena saya ingin ketemu dengan teman-teman S2 saya waktu itu, pada Bumi, ada teman-teman yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, menang saat dicobai. Haleluya. Dan ayatnya ini mungkin sudah sering Bapak Ibu Saudara dengar dan perhatikan, tetapi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita kembali merenungkan tentang tema menang saat dicobai. Haleluya. Sama-sama kita sebutkan tema ini dalam hitungan yang ketiga, menang saat dicobai. 1, 2, 3. Menang saat dicobai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang menang, seringkali manusia itu senang itu maunya menang terus. Ketika diperhadapkan dengan pencobaan, tantangan yang diizinkan, orang itu lebih senang itu cepat selesai, cepat menang, tidak mau kalah. Tetapi perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara, ternyata masalah atau pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya itu adalah salah satu alat yang Tuhan pakai untuk mendewasakan saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara, selagi kita masih hidup sampai saat ini, maka akan ada selalu pencobaan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita dengan baik, sehingga kita diperhadapkan dengan persoalan, tantangan, masalah. Fokus saya dan Bapak Ibu Saudara bukan ke masalah itu lagi, tetapi kepada Allah kita. Amin. Kadang-kala kita berfokus kepada Allah kita, maka kita akan menang. Tetapi kadang-kala kita berfokus pada masalah, maka kita akan ragu Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, supaya kita jangan berfokus hanya kepada masalah, tetapi kepada Allah kita yang besar. Amin. Supaya kita menang di hadapan Tuhan. Jadi masalah atau pencobaan yang diizinkan Tuhan, sebenarnya Allah mau supaya kita bersandar sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus. Bahkan pada kekuatan, ketika pada kekuatan kita sendiri, maka kita akan ragu. Jadi kita harus bersandar pada pimpinan Roh Kudus supaya kita jangan kalah, tapi kita menang bersama Tuhan. Kadang-kadang kalah ketika kita dengan kekuatan kita sendiri, maka saya dan Bapak Saudara akan gagal. Sebab pencobaan-pencobaan atau tantangan yang diizinkan, sebenarnya Allah mau supaya saya dan Bapak Ibu Saudara itu menjadi pribadi yang dewasa. Dan melalui masalah itu, saya dan Bapak Ibu Saudara melihat mujizat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Amin. Masalah yang Tuhan izinkan supaya saya dan Bapak Saudara melihat Allah kita besar. Amin.
Kalau Tuhan tidak mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi anak-anak atau jemaat-jemaat yang gampang, cengeng, manja. Bapak saudara punya anak kalau tidak dididik itu akan menjadi anak yang manja, betul, gampangan, betul, sedikit-sedikit merengeng, sedikit-sedikit baru buat begini harus ada yang. Tapi mari Bapak saudara, ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita dapat melihat kepada. Sebab ada banyak orang ketika hadir di gereja, di rumah Tuhan, beribadah, tetapi mereka tidak mengalami Tuhan. Ini berbahaya juga. Bapak saudara tahu tentang kehidupan Ayub? Oh, Allah bersaksi kepada kita. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita, dia orang yang paling saleh, dia orang yang paling benar. Ketika iblis datang, Tuhan, karena kamu sertai dia, karena kamu tolong dia, lindungi dia, maka segala sesuatu yang dia kerjakan selalu berhasil. Saya tidak bisa menjamin. Tapi ketika diizinkan Bapak Ibu Saudara, melalui masalah tantangan yang diizinkan, Ayub itu dikatakan dia memandang Tuhan dari masalah-masalah yang terjadi. Amin. Jadi jangan kita jadi jemaat yang biasa-biasa saja. Amin. Datang duduk pulang dengar, saya tidak dapat. Tetapi mari kita harus mengalami Tuhan supaya kehidupan kita berkualitas di hadapan Tuhan. Dan jangan saja kita hanya sekedar mendengar, ini juga bahaya. Bapak Ibu Saudara tahu tentang peristiwa di Taman Eden, Adam dan Hawa. Firman Tuhan sudah disampaikan, dibentangkan. Jangan makan ya buah ini, pengetahuan baik dan buruk ini. Tapi ketika perempuan itu makan, diberikan kepada laki-laki juga makan. Ini sama dengan mereka memberontak kepada Tuhan, tidak mau taat kepada perintah itu. Tetapi berbeda Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, sebentar kita akan baca. Itu Yesus menang atas segala pencobaan yang diizinkan terjadi. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk membaca di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 yang sudah dapat boleh bangkit berdiri. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya minta kerjasamanya. Saya baca ayat yang ke-1, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, kita bergantian. Nanti ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Lukas pasal 4 ayat 1 dimulai dari saya dengan judul perikop pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat 3, lalu berkata iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Bilang kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan baik Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah.
Dan mereka akan menangkap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang terbaik. Puji Tuhan, silakan duduk. Bahagia kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti tema yang tadi saya sudah jelaskan, menang saat dicobai. Ternyata Lukas pasal 4 ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah, dipimpin dalam satu tujuan ilahi menuju ke satu tempat padang gurun supaya dicobai dari sisi kemanusiaannya. Apakah Yesus akan tetap taat kepada perintah Tuhan? Akankah tetap taat kepada visi-misi yang telah Allah berikan kepada Yesus? Ataukah lebih mengikuti perintah iblis? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada 2 pertanyaan penting yang akan kita pelajari dan akan kita bahas bersama-sama. Pertama, Bapak Ibu Saudara, apa saja pencobaan yang akan kita alami ketika kita mengiring dan melayani Tuhan Yesus selama kita hidup? Jadi apa saja pencobaan yang akan kita alami ketika kita mengiring dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus selama kita hidup? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dari perikop-perikop yang ayat-ayat yang sudah kita baca, ternyata ada 3 poin penting. Yang pertama itu mengenai kebutuhan pokok, makanan, minuman, dan tempat tinggal. Nah, perikop ini memperlihatkan kepada kita, Yesus mengatakan bahwa pencobaan itu melalui makanan dan minuman itu sebenarnya salah satu juga cara iblis untuk menjauhkan kita dari kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat di dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan, di situ ia tinggal 40 hari lamanya, lalu dicobai iblis. Sesudah itu ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata pada waktu itu Yesus kebutuhannya itu lapar. Bapak Ibu Saudara, orang yang kalau lapar itu berpikirannya tidak jernih, betul? Saya lihat di berita, Bapak Ibu Saudara, ada orang tua yang mencuri makanannya dengan alasan karena anaknya lapar. Ada orang yang melakukan kejahatan dengan alasannya karena keluarga dan sebagainya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Tetapi Tuhan mau kita jangan cara instan untuk menghasilkan kebutuhan ini. Iblis menawarkan kepada Yesus, memang pada waktu itu Yesus lapar dan ini yang menjadi kebutuhan Yesus pada waktu itu. Tapi Yesus tidak mengikuti perintah iblis karena itu. Sementara Bapak Ibu Saudara, dalam artian kalau Yesus mengikuti perintah iblis, maka ini pemberontakan kepada Allah. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menjebak Yesus. Kebutuhan Yesus pada waktu itu ia lapar, ingin makan. Nah, ini dipakai oleh iblis untuk membuat Yesus apakah dia tetap taat dan konsisten dalam visi-misi yang telah dipercayakan. Bapak Ibu Saudara, ketika diperhadapkan dengan masalah, mungkin ini kebutuhan pokokmu, tetapi jangan salah, haleluya, jangan sampai mempergunakan hal yang tidak sewajarnya, naik jabatan dengan hal yang tidak seharusnya, mencari makanan dengan sesuatu yang tidak baik, tidak benar, ini bahaya. Sesuatu yang instan Tuhan tidak mau, saudara. Sebab Allah kita senang sesuatu yang berproses, amin, karena hasilnya akan baik. Nah, iblis menantang Yesus untuk mengubah batu itu menjadi roti. Tapi saudara, coba bayangkan, bisa tidak Allah kita melakukan hal itu? Sangat bisa. Tetapi kembali lagi, Yesus ini taat kepada Allah atau kepada iblis? Tetapi kita lihat Bapak Saudara, Yesus dia tidak taat kepada perintah iblis, tetapi segala sesuatu yang mengucapkan adalah kebenaran firman Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi perintah. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, yang kedua itu mengenai perbudakan materi.
Itu di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Iblis menawarkan suatu keadaan yang serba kecukupan kepada Yesus asalkan Yesus mau menyembah iblis. Iblis ini kan ciptaan Bapak Ibu Saudara, tapi dia mau disembah oleh pencipta sendiri. Ini masalah. Yesus di situ kalau kita lihat Yesus menolak kerajaan dunia yang berlimpah harta dengan kekuasaan dan sebagainya, sebab dia tahu tujuannya. Kadang-kala Bapak Saudara, ini juga yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sudah diangkat, mungkin kita tidak istilahnya itu lebih lagi merasa lebih, akhirnya kita mencari jalan yang tidak seharusnya. Mari melalui kehidupan Yesus Kristus ini menjadi contoh dan figur buat saya dan Bapak Saudara. Dalam apapun yang Tuhan percayakan, dalam bidang apapun, entah di pekerjaan, di bisnis, di rumah tangga, statusmu dimanapun berada, mari kerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Jangan sampai tujuan kita ada sesuatu di belakang. Sebab iblis menawarkan kenikmatan dunia, tetapi dia tidak memberitahukan dampak terburuk yang akan terjadi. Yang ketiga itu mengenai pencobaan kepada Tuhan atau status. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Iblis memutarbalikan firman Tuhan yang dikutip di dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai ayat yang 12 yang mengatakan bahwa Allah menjanjikan pemeliharaan atas hambanya. Nah, mencobai Tuhan artinya menuntut bukti dari Tuhan untuk dapat dipercaya. Hal ini sama dengan tidak mempercayai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau sakit berdoa, jangan sekali-kali paksa Tuhan supaya cepat sembuh. Amin. Tuhan punya waktu tersendiri untuk menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan tersulit dalam hidupmu, ekonomimu mungkin lagi turun, ingat jangan langsung berdoa supaya mengikuti kemauanmu. Mari kita mengikuti waktunya Tuhan. Amin. Jangan langsung supaya Tuhan maunya begini dan begini. Mari Bapak Saudara, kita ikuti prosesnya Tuhan. Itu pertanyaan pertama, dan saya akan mengajak kita untuk kita melihat lebih dalam. Jadi perlu Bapak Saudara ketahui dan pahami, ketika kita mengiring dan melayani Tuhan, ada 3 poin penting yang kita jalankan yang akan terlintas dalam setiap kehidupan kita, baik secara tertulis maupun tidak. Yang berikut Bapak Saudara, bagaimana caranya supaya saya dan Bapak Saudara menang saat dicobai ketika kita mengiring dan melayani Tuhan Yesus, ketika kita hidup sampai saat ini. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya saya dan Bapak Saudara menang saat dicobai ketika kita mengiring dan melayani Tuhan Yesus. Poin yang pertama Bapak Saudara, supaya saya dan Bapak Saudara menang saat dicobai, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ayat yang pertama mengatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Orang yang menang dalam pencobaan-pencobaan yang diizinkan terjadi adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Maksudnya bagaimana? Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu akan dikuasai hidupnya, akan ditunduk, dipimpin, diarahkan, disertai. Jadi bukan dengan kekuatan yang dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini siapa yang kebal dengan dosa? Alkitab memberitahukan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu itu baik, tetapi kita tidak melakukan yang kita berdosa. Haleluya. Jadi bukan soal yang sudah kelihatan bersinar, melakukan dosa, hidup dengan istri orang dan sebagainya, dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan Bapak Saudara. Sesuatu yang saya dan Bapak Saudara tahu itu baik, tetapi kita tidak melakukan, kita berdosa. Tuhan bilang ampuni. Tuhan, saya sudah disakiti, kenapa saya harus ampuni? Tapi itu nggak mau supaya kita belajar mengampuni. Amin. Kalau dengan kekuatan saya dan Bapak Saudara, kenapa tidak bisa? Kita tidak akan bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Bapak Ibu Saudara tahu ketika Petrus datang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni saudara saya? 7 kali kah? Karena angka yang ke-7 itu angka yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Jadi Petrus bilang kalau 7 kali cukup, kalau lebih orang Indonesia ini kan angka 3 angka sempurna. 1 kali kau menyakiti saya, 2
2 kali, 3 kali. Haleluya. Tetapi mari Bapak Saudara, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ketika diperhadapkan dengan masalah tantangan persoalan yang muncul, dia tidak akan gampang marah, tidak akan gampang tersinggung, sebab bukan dia lagi yang mengambil alih hidup ini. Amin. Alkitab juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita telah ditebus, Bapak Saudara, hidup kita bukan milik kita lagi. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya hidup ini, berbuat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan kita pakai ego kita, jangan kita pakai kekuatan kita sendiri. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan menang. Kita akan gampang. Yesus Kristus menjadi satu figur dan contoh yang sempurna buat kita. Setiap keputusan yang diambil oleh Yesus saat dia dicobai itu berpengaruh penting bagi keselamatan jiwa kita. Bapak Saudara, perhatikan hal ini. Kalau Yesus seandainya Bapak Saudara mengikuti kemauan iblis, maka dia tidak akan menjadi korban yang sempurna untuk menebus kehidupan saya dan Bapak Saudara. Jadi ternyata masalah atau pencobaan yang diizinkan terjadi, sebenarnya efeknya itu Bapak Saudara sangat panjang. Yesus kalau mengikuti perintah iblis, maka dia tidak akan menjadi korban yang sempurna untuk tebus saya dan Bapak Saudara yang dulu saat ini. Tetapi Alkitab bersaksi kepada kita, dia menang. Amin. Sehingga dia menjadi korban yang sempurna buat kita. Harusnya kita mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Saudara, saya tidak marah di sini ya. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi perlu kita pahami masalah yang Tuhan izinkan itu akan berdampak untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan untuk sesuatu yang akan datang ke depan. Yesus mengetahui hal ini, maka dia tidak mengikuti perintah iblis. Karena dia tidak akan menjadi korban yang sempurna. Ada cacat di dalamnya. Orang Israel ketika bawa korban ada cacat, tidak berkenan, tidak boleh. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin kasih tahu kepada kita, Tuhan sedang memberikan sesuatu yang mulia, yang berkat, yang istimewa di depan. Tetapi dengan satu syarat, harus melewati beberapa ujian di depan. Karena ketika Bapak Ibu Saudara melewati semua itu, Bapak Ibu Saudara akan menjadi pribadi yang dewasa. Amin. Jadi ketika nanti sudah sampai ke berkat yang Tuhan sediakan, Bapak Ibu Saudara dapat mengolahnya dengan baik. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak melewati ujian ini, maka tidak akan sampai di sana. Jadi hal yang pertama harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dengan kedagingan kita, bukan dengan kekuatan kita. Nah, sebab orang yang menghadapi masalah itu merasa kadang-kadang lebih pintar, lebih pintar daripada Roh Kudus. Itu yang terjadi. Oh, Roh Kudus begini, Tuhan begini, jangan begitu. Kadang-kadang kita berdoa kan begitu kan Bapak Ibu Saudara. Kita paksa Tuhan supaya Tuhan itu mengabulkan setiap doa-doa kita, supaya Tuhan menyelesaikan doa-doa kita dengan cepat, masalah-masalah yang kita hadapi dengan cepat. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu mie goreng ya, saya pernah makan. Mie goreng ini, kalau Bapak Ibu Saudara langsung goreng begitu saja, kira-kira dimakan enak tidak? Tidak Bapak Ibu Saudara, bagi ibu paling paham hal ini. Mas, itu harus direbus dulu sampai sudah lembek, baru digoreng supaya enak. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Oh Tuhan, bukan begitu. Mie gorengnya harus digoreng, bukan direbus dulu baru digoreng. Itu yang terjadi. Karena kalau kita membantah, kita lebih pintar daripada Tuhan. Kita atur Tuhan dalam hidup kita. Ini masalah. Sebab Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara lihat tadi di dalam ayat 1 bagian B di Saudara, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Bapak Saudara garis bawahi kata dibawa. Dalam bahasa aslinya, dalam terjemahannya itu diartikan dituntun, dibimbing, diarahkan, disertai. Jadi ternyata orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupannya itu akan selalu dituntun, dipimpin, disertai oleh Roh Kudus. Jadi bukan kita lagi. Dipimpin disertai kemana Bapak Saudara? Ke tempat yang nyaman. Di sini dikatakan di dalam ayat 1, lalu dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melayani Tuhan beribadah,
Yesus sendiri yang penuh dengan Roh Kudus. Alkitab mencatat bahwa dia dipimpin ke padang gurun. Alkitab juga memberitahukan sejauh mata memandang padang pasir. Siang itu sangat panas, betul, padang gurun. Malam itu sangat dingin, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Hari ini saya dan Bapak Saudara kalau mengikuti Tuhan hanya mau yang enak-enak, itu bahaya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, Alkitab mencatat dia dibawa ke padang gurun untuk diproses. Dan Alkitab juga mengajarkan kepada kita, setiap kita orang percaya yang ada di dalam dunia ini hanya sementara. Setiap masalah itu supaya memurnikan kehidupan saya dan Bapak Saudara. Menantikan dia datang kali ini. Amin. Jadi mari kita ubah konsep pemikiran kita. Kalau ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, sebenarnya Tuhan sayang kita. Amin. Haleluya. Ya. Dan masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Alkitab juga sudah memberitahu kepada kita, itu tidak akan melewati kemampuan kita. Dan kalau itu terjadi, Tuhan akan memberikan kita kekuatan lebih. Jadi Bapak Saudara tidak perlu ragu, tidak boleh takut. Memang kadang-kala ketika kita menghadapi permasalahan itu, kita ragu, kita bimbang. Tetapi kita harus pahami bahwa Allah kita sudah menyelami akan hal itu. Dia tahu kemampuan dan kapasitas saya dan kita semua. Jadi ketika masalah itu diizinkan, tidak akan melewati kemampuan saya dan Bapak Saudara. Yesus yang dituntun, dibimbing, diarahkan itu bukan ke tempat yang enak-enak, bukan ke diskotik, bukan ke mall. Haleluya. Ibu-ibu kalau lihat diskon itu langsung. Bukan ke tempat yang diskon atau barang-barang, tidak. Di padang gurun supaya dicobai sistem. Hari ini Bapak Saudara kalau diharapkan dengan hari, mari minta pimpinan dari Roh Kudus supaya Bapak Saudara berkati. Sebab Bapak Saudara, ketika kita mengiring dan melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, kehidupan kita tidak akan baik-baik saja. Ini yang harus kita perlu ingat. Bapak Saudara bisa lihat di dalam Lukas, konteks jauhnya di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Itu Bapak Saudara, pada waktu itu murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka ada dalam satu perahu yang sama. Singkat cerita, perahu mereka penuh dengan air dan mereka hampir binasa. Ketika mereka hampir binasa, Alkitab memberitakan kepada saya dan Bapak Saudara, mereka berseru kepada Tuhan. Dan ketika mereka berseru, maka ada pertolongan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, walaupun dunia ini Alkitab bilang gelap, kacau dan balau, tetap kita harus percaya kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus dalam satu perahu yang sama, tapi mereka masih mengalami ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Tapi ketika mereka sudah mau binasa, mereka berseru kepada Tuhan, Allah pemilik kehidupan, dan mereka mengalami keselamatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya perlu ingatkan kepada kita lagi. Mungkin ketika kita mengiring dan melayani Tuhan, persoalan diizinkan seakan-akan kayak tidak ada Tuhan. Murid-murid juga mengalami hal itu. Seakan-akan kayak Tuhan itu masa bodoh, Tuhan itu tertidur. Ini juga yang terjadi karena kalau kita menghadapi masalah, kita merasa kayak kita tidak ada Tuhan, kita berjalan sendiri. Betul? Murid-murid dalam satu perahu yang sama. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sudah tidak bisa, mereka angkat tangan, mereka berseru, Tuhan tolong. Ada keselamatan di dalam. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Saudara, Yesus Kristus yang penuh dengan Roh Kudus itu dibawa oleh Roh Allah sendiri, dituntun, disertai, dibimbing ke padang gurun supaya dapat dicobai sisi kemanusiaannya sehingga ia layak untuk menebus saya dan Bapak Saudara. Tapi Saudara, bukan berarti dalam keadaan situasi kondisi yang sulit ketika kita mengiring dan melayani Tuhan, bukan berarti tidak ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Pasti ada pengharapan, pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan. Kalau mungkin di depan kita tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan bilang berjalan, kita berjalan bersama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Amin. Pasti ada pertolongan. Tuhan akan buka satu pintu ditutup, Tuhan punya sedikit cara untuk menolong saya. Itu poin yang pertama. Jadi bagaimana caranya supaya saya dan Bapak Ibu
Bapak Saudara benar, yang pertama kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan berjalan dengan semaunya sendiri, tetapi dia akan mengikuti pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Bawa kemanapun, dia tetap siap sedia. Saya Bapak Saudara jujur pertama kali memang saya tidak mau berdoa. Tapi ketika saya berpuasa 2 minggu, sudah ada jawaban. Tapi memang awal itu saya ingin Tuhan. Ketika saya berdoa lagi, puasa 2 minggu lagi Bapak Saudara, saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau utus saya ke Papua, orang Papua siapapun yang telepon saya untuk ke sana, saya langsung jawab. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, minggu sore itu saya lagi khotbah, pagi, terus layani di pada sekolah minggu. Selesai, langsung saya ditelepon sama Bapak Pendeta Gunung di Tawai. Orang ini saya tidak kenal, orang ini saya tidak tahu. Bapak Ibu Saudara. Oke Pak, siap, langsung jalan. Hari ini Bapak Saudara, kalau kita ditempatkan dimanapun, syukuri akan hal itu. Tuhan tidak salah menempatkan Bapak Saudara, entah di keluargamu, entah di pekerjaanmu, di lingkungan di mana Bapak Saudara. Tuhan tidak salah tempatkan Bapak Saudara. Amin. Pemuda remaja yang diberkati oleh Tuhan, ingat, Tuhan tidak salah kamu berada di keluarga yang sekarang ini. Karena ketika kami melayani anak-anak muda, ada banyak anak muda yang ingin bunuh diri dan memperserahkan Tuhan, kenapa saya dilahirkan keluarga ini. Bahkan pun Bapak Saudara, ketika kami pelayanan di Jawa Timur, kumpulkan kaum wanita sendiri, kaum pria di satu tempat, kami tanya, ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu ini menyesal tidak menikah dengan bapak-bapak? 90% angkat tangan Bapak. Pak Pendeta, kalau saya tahu dulu dia begini, saya tidak mau, tapi karena anak. Di sini tidak ada, haleluya. Ibu-ibu di sini tidak ada, amin. Haleluya. Terus kami pindah ke bapak-bapak. Oh, Bapak Pendeta, kalau dia itu turun, saya baru satu kata dia sudah. Tapi di sini tidak ada, amin. Bapak-bapak, haleluya. Tidak amin, tidak ada, amin. Tidak ada, amin. Haleluya. Sebab istri itu penolong yang luar biasa, amin. Tidak bisa. Adam saja tidak bisa, makanya diberi penolong. Haleluya. Buatannya juga beda, debu dengan tulang mana yang lebih kuat. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya saya dan Bapak Saudara bisa menang saat kita dicobai ketika kita mengiring dan melayani Tuhan. Poin yang kedua itu hidup bijaksana. Di dalam ayat yang ketiga saya bacakan dulu. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Haleluya. Orang yang hidup bijaksana itu tidak akan mencobai Tuhan dan tidak akan meragukan statusnya sebagai anak Tuhan dan hamba dosa. Jadi Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara melihat perkataan iblis, jika engkau anak Allah, sebenarnya itu dia sedang membuat Yesus untuk meragukan statusnya sebagai anak Tuhan. Dan ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Iblis kadang-kadang menipu kita supaya mengingatkan kepada kita bahwa kita ini bukan anak Tuhan. Kita belum ditebus. Kita masih hamba dosa. Kalau kita hamba dosa, maka kita hidup dalam dosa. Ini bahaya. Ini yang terjadi. Iblis mau menipu Yesus, memutar balik keadaan. Jika engkau anak Allah, yang memang dia anak Allah, kita semua anak Allah, amin. Bukan hamba dosa, amin. Ingat Bapak Saudara, saya dan Bapak Saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tidak bisa dibayar dengan apapun. Status kita bukan hamba dosa lagi, bukan budak lagi, tapi kita hamba-hambanya Allah, amin. Kita anak-anak Allah, amin. Haleluya. Nah, poin yang pertama dari poin orang yang hidup bijaksana ini, yang pertama Bapak Saudara, orang yang hidup bijaksana itu akan dapat memahami cara kerja iblis di dalam setiap kehidupannya. Sebab iblis bekerja saat kita dalam situasi atau kondisi yang paling terlemah dari kondisi orang tersebut. Ayat 2 di situ menjelaskan bahwa
kondisi Yesus yang paling terlemah, dia lapar. Orang kalau lapar itu pikirannya tidak betul, tidak karu-karuan. Kondisi yang terlemah, Bapak Saudara, ketika menghadapi permasalahan, ingat, jangan langsung meledak-ledak, jangan langsung mengambil keputusan. Sebab ini akan membuat Bapak Saudara kecewa di belakang. Haleluya. Mari Bapak Saudara, orang yang hidup bijaksana, dia akan mampu, dia akan tahu cara kerja iblis. Ketika dalam keadaan situasi yang paling sulit, Bapak Saudara, dia tidak akan gampang mengambil keputusan. Dia akan tenang, berpikiran jernih dulu. Tetapi Bapak Saudara, kalau orang yang tidak hidup dalam Tuhan, tidak dipimpin oleh Tuhan, maka dia tidak akan hidup bijaksana. Saya kemarin baru sampai di Dewai, tiba beberapa minggu, orang langsung Bapak tinju di depan rumah Bapak Saudara. Ada satu langsung leong panjang begini, Bapak. Saya juga kaget pada Tuhan, ini baru sampai di Bapak langsung diperhadapkan dengan begini, waduh, tapi Tuhan tolong Bapak Saudara. Dari mereka bekerja depan rumah itu sampai ke di sana, kita berusaha. Dan Tuhan tolong supaya. Jadi mari Bapak Saudara, ketika sedang marah, ibu-ibu jangan mengkori lagi bapak-bapak, atau jangan membuat masalah itu menambah datang di hadapan kaki Tuhan, amin. Supaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang berikut, poin yang kedua, orang yang hidup bijaksana itu akan dapat mampu dan tahu cara kerja iblis saat dicobai. Iblis menawarkan dan menjanjikan kesenangan serta kenikmatan dunia, tetapi tidak memberitahukan dampak terburuk yang akan terjadi. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 di situ. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ayat 9. Kemudian Dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di atas gunung baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Bapak Ibu Saudara, ternyata iblis ini menjanjikan kenikmatan demi kenikmatan, kehormatan demi kehormatan, dan sebagainya. Dan lihat Bapak Ibu Saudara, dia pakai ayat firman Tuhan juga untuk menjatuhkan Yesus. Oh, kan Allah pernah berbicara, kalau kamu kasih jatuh dirimu dari sini, nanti malaikat-malaikat akan mengangkat tanganmu sehingga kamu tetap selamat. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Ini tawaran iblis. Oh, tidak apa-apa, berzina saja dengan istri orang. Di sini tidak ada amin. Haleluya. Oh, tidak apa-apa naik jabatan dengan cara curang, cara yang curang. Tidak ada amin. Oh, tidak apa-apa saya di sekolah nyontek saja ujian. Mari Bapak Ibu Saudara, haleluya. Iblis menawarkan kenikmatan demi kenikmatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara perlu perhatikan dan ingat, Dia tidak memberitahukan dampak terburuk yang akan terjadi. Bukan kehidupan kita saja yang hancur Bapak Ibu Saudara, tapi ini juga kepada keluarga kita. Orang-orang yang Bapak Ibu Saudara sayangi, istri, anak. Kalau sudah terlanjur perselingkuhan, takut obat narkoba, mencuri, mengambil barang yang seharusnya bukan miliknya, berdagang dengan cara yang kurang, dan sebagainya. Di sini tidak ada amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi poin yang kedua, dengan dua sopnya ini dia dapat menolong kita. Orang yang hidup bijaksana, dia akan tahu cara kerja iblis dalam situasi yang tersulit, dan dia akan tahu juga iblis menawarkan kenikmatan dunia tetapi tidak memberitahukan dampak terburuk. Berbeda dengan Allah kita, amin. Kalau mau ikut Tuhan Yesus, nyangkal diri, ikut salib, amin. Ikuti Tuhan, maka kehidupan kita. Yesus berbeda sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, amin. Dia bukan Allah orang mati, Dia Allah orang hidup, dan Dia sudah bangkit. Dia memberikan satu jaminan yang luar biasa kepada kita. Yang berikut Bapak Saudara, poin yang ketiga. Bagaimana caranya supaya
supaya kita menang saat kita dicobai ketika kita mengiring dan melayani Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, yaitu kita harus menghidupi firman Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, 8 dan 12 saya bacakan buat kita. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis. Ayat yang 8. Jawab Yesus kepadanya, tetapi ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Terus ayat yang ke-12, Yesus menjawab katanya, ada firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus memperlihatkan dirinya sebagai manusia biasa, tetapi dapat menang atas setiap pencobaan. Tetap karena masalah yang dihadapi itu semuanya firman dan firman. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini kita pegang saat kita mau di gereja. Di sini tidak ada amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya harap tidak ada Bapak Saudara. Sebab iblis itu juga tahu kebenaran. Dia, kalau Bapak Saudara lihat dalam perjanjian lama, dia banyak sekali memintakan kebenaran sehingga ada beberapa jawab. Jadi Bapak Saudara, mari saya ingatkan kepada kita poin yang ketiga, supaya pria-pria selalu istirahat malam, bangun hubungan dengan Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Sebab Yesus Kristus ketika dia menang saat dicobai, karena apa? Segala sesuatu firman. Dia menghidupi firman. Memang dalam ayat ini Bapak Saudara tidak jelaskan apakah Yesus belajar firman, tetapi tradisi orang Yahudi Bapak Saudara, dari kecil itu mereka sudah diajarkan, orang tuanya sudah mengajarkan tentang Taurat dari umur 12 sampai ketika Yesus tampil umur 30 itu Bapak Saudara. Memang tidak dicatat di sini, tetapi kebiasaan orang Yahudi itu mereka dibawa ke sinagog untuk dibimbing, diajar, dididik. Ini satu waktu tersendiri. Jadi Bapak Saudara, dan kalau kita kaitkan dengan masa sekarang, Yesus ini ternyata sudah dokter. Dia dalam keadaan manusianya, dia juga belajar tentang firman, supaya menjadi contoh figur buat saya dan Bapak Saudara. Amin. Kita pengikut Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Saudara yang mungkin sudah lama tidak baca Alkitab, tidak berdoa, mari bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang berikut poin yang keempat, bagaimana caranya supaya saya dan Bapak Saudara tetap menang ketika dicobai oleh iblis, ketika kita mengiring dan melayani Tuhan. Ayat ke-13, jawaban. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, lalu menunggu waktu yang terbaik. Poin yang terakhir Bapak Saudara, yaitu tetap berjaga-jaga. Amin. Haleluya. Kalau saya dan Bapak Saudara sudah menang saat dicobai, melewati masalah itu, jangan kita sombong terus, masa bodoh. Tetapi poin yang keempat mengingatkan kepada kita supaya kita terus berjaga-jaga. Sebab iblis mundur itu Bapak Saudara, dia tidak mundur terus, tapi dia mencari waktu yang terbaik. Nah, kalau Bapak Saudara mengabaikan hal-hal beribadah, nah ini bahaya. Saudara, kalau jauh dari Tuhan, ini sangat bahaya. Biarlah Tuhan firman Tuhan pada jam 8 ini dapat menolong kita Bapak Saudara. Haleluya. Dapat menolong kita, mengingatkan kita supaya kita ketika kita melayani Tuhan dalam dunia ini yang gelap, kita bersaksi, kita menang, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Yang kedua, kita harus hidup bijaksana. Yang ketiga, kita harus menghidupi firman Tuhan. Yang keempat, kita harus tetap berjaga-jaga. Amin. Paulus mengajarkan dalam surat-suratnya, berjaga-jaga artinya berdoa senantiasa. Amin. Di mana dan kapanpun Bapak Saudara berada, entah di rumah, di gereja, di pekerjaan, di kantor, dimanapun Bapak Saudara, luangkan waktu sekarang ini berdoa minta pertolongan Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan menolong Bapak Saudara sehingga Bapak Saudara tetap menang dalam mengiring dan melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita. Saya undang pemain musik ke depan. Kita angkat satu pujian, firman jadi manusia. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Menjadi manusia, dia
di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus Kau juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Engkau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, haleluya. Menjadi manusia, Dia di antara kita. Ada hidup terang manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Oh Yesus Kau, ya Allah, akui Kau Tuhan. Kami memberkati firman Tuhan dari hamba-Nya yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita menyanyi pujian Kau bukakan jalan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di pergumulan, silakan maju ke depan. Haleluya. Ada di sini untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bawa diri ke depan, cari Tuhan di depan, berlutut di depan sini, dan kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakan. Kau bukakan jalan di lautan, Haleluya. Yesus baik. Haleluya, haleluya. tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan Haleluya, haleluya. hidup kepadamu. Jalan di lautan, Oh, glory, glory, haleluya. mana air di padamu.
Ya Tuhan Yesus. Engkau memberitahu kepada kami Ya Yesus. bahwa walaupun kami ada dalam masalah, Yes Tuhan. walaupun kami ada dalam pencobaan, Ya Tuhan Yesus. walaupun kami harus berhadapan Haleluya. dengan tantangan hidup kami, Yes Tuhan. tetapi Engkau menjanjikan bahwa kami adalah pemenang Tuhan. Amin. Yes Engkau Tuhan Yesus memberikan baik. sebuah contoh dan sebuah Haleluya. teladan yang baik bagi kami. Yes, dalam Tuhan Yesus firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Haleluya. karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat keberpihakan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan yang Engkau selalu berikan bagi kami. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang Engkau sampaikan bagi kami siang hari ini. Kami berbahagia karena pesan Tuhan yang Tuhan bagi kami di siang hari ini. Berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Engkau terus pakai. Yes Tuhan Engkau Yesus. singkapkan rahasia-rahasia Allah. Ya Tuhan. Apa yang menjadi mau Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, biarlah terjadi dalam kehidupan hamba. Kami berdoa dalam pelayanan yang sedang dilakukan. Tuhan, Engkau bawa kemanapun hamba-Mu pergi, Ya. dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Yes Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Sekarang sedang tinggal di Dawai Tuhan, Engkau sudah tolong, Engkau tetap pelihara di sana, dan biarlah pemeliharaan Tuhan terus menjadi bagian hamba. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami terima. Tiba saatnya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan dengan apa yang ada pada kami, dengan berkat yang ada pada kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami, besar maupun kecil ataupun ada yang belum sempat memberi Tuhan. Biarlah berkat Tuhan Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih sekali lagi, kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami terima, karena Tuhan Engkau baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap memberi persembahan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, dan kita akan meletakkan di depan di atas kotak-kotak yang sudah tersedia. Tuhan menetapkan langkah-langkah.
tanggal 6 Desember di Kaili. Tangannya